Oke, ini adalah pembahasan soal OSNK Fisika SMA tahun 2023 bagian yang kelima ya. Jadi di soal ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan topik analisis dimensi ya. Jadi di tahun 2022 tidak ada soal tentang analisis dimensi. Di tahun 2021 itu ada soal tentang analisis dimensi, dan di tahun 2023 itu keluar lagi soal yang berkaitan dengan analisis dimensi. Oke, kita lihat soalnya. Sebuah tali dengan panjang L dan rapat massa tali persatuan panjang ρ yang sifatnya seragam atau homogen diberikan tegangan sebesar F. Frekuensi getaran tali tersebut adalah F kecil yang bergantung pada ketiga besaran fisika di atas dan dinyatakan oleh persamaan F sama dengan K L pangkat alfa, F besar pangkat beta, dan ρ pangkat gamma. Dengan K adalah suatu konstanta tak berdimensi. Kemudian misal tali tersebut memiliki frekuensi 6 Hz. Sekarang terdapat tali kedua ya, maaf ini typo. Tali kedua dengan panjang 4L, rapat massa 2 ρ, dan diberi tegangan tali sebesar 18 F, maka frekuensi tali kedua sama dengan titik-titik Hz. Soal ini sebenarnya soal yang mudah ya, kita tinggal menggunakan perbandingan saja untuk mencari tegangan frekuensi tali yang kedua. Tetapi masalahnya kita belum tahu persamaan atau rumus eksak dari frekuensi itu sendiri. Nah, untuk mencari tahu nilai frekuensinya, kita gunakan yang namanya analisis dimensi. Jadi kita tuliskan seperti ini, bahwa F frekuensi itu nilainya sama dengan suatu konstanta tak berdimensi. Ini nggak perlu kita perhitungkan atau nggak perlu kita pertimbangkan. Yang kita pertimbangkan adalah yang pertama ini, L. L itu panjang ya, pangkat alfa, ini dimensinya ya, pangkat alfa. Kemudian F di sini adalah tegangan. Tegangan itu adalah gaya kan. Jadi gaya itu satuannya kan kilogram meter per second kuadrat. Maka kalau kita tulis dalam bentuk dimensi, berarti kilogram itu M, kemudian meter itu L, per T kuadrat. Kalau kita naikkan berarti T pangkat min 2. Ini adalah dimensi dari gaya. Pangkatnya pangkat beta. Kemudian dikali dengan ρ. Nah, ingat ρ di sini bukan massa jenis, tapi rapat massa. Rapat massa itu massa per satuan panjang M per L. Jadi satuannya adalah M itu kilogram per L itu meter. Atau M L pangkat minus 1 ya kalau dalam dimensi. Maka kita tulis ini M L pangkat min 1. Pangkatnya adalah gamma. Jadi seperti ini. Sedangkan untuk frekuensi sendiri, frekuensi itu kan sama dengan 1 per periode kan. Periode itu waktu, maka dimensi frekuensi adalah T pangkat negatif 1. Maka kita bisa tuliskan yang ruas kiri itu T pangkat min 1 sama dengan K-nya nggak kita perhitungkan, kita nggak usah tulis. Yang ruas kanan adalah L pangkat, berarti kan ini alfa, L pangkat beta, jadi plus beta. Kemudian di sini ada L pangkat minus gamma, jadi ini minus gamma ya. Ini L pangkat beta, kemudian yang di bagian akhir L pangkat min 1 pangkat gamma, jadi minus 1 gamma. Kemudian M-nya, di sini kita dapat yang depan tidak ada M-nya, yang tengah M pangkat beta, kemudian yang belakang M pangkat gamma. Jadi beta plus gamma. Ingat perkalian eksponen ya, kalau dikalikan pangkatnya kita jumlah. Kemudian yang terakhir T-nya, yang depan nggak ada T, yang tengah T-nya pangkat minus 2 beta, kemudian yang belakang tidak punya T. Maka bentuk dimensi yang kiri itu seperti T pangkat min 1, yang kanan seperti ini ya. Artinya apa? Artinya kita bisa tuliskan bahwa nilai dari alfa plus beta plus gamma sama dengan 0. Kenapa? Karena yang ruas kiri nggak ada L pangkat sesuatu ya. Jadi L pangkat 0 di ruas kiri itu. Jadi kita dapat alfa plus beta minus gamma itu sama dengan 0. Kemudian yang ruas kiri nggak ada M pangkat sesuatu. Artinya M-nya pangkat 0 di ruas kiri. Yang ruas kanan M-nya pangkat beta plus gamma. Berarti beta plus gammanya itu sama dengan 0 juga. Kemudian yang terakhir, di ruas kiri ada T pangkat min 1. Ruas kanan ada T pangkat min 2 beta. Artinya min 1 itu sama dengan minus 2 beta. Artinya betanya sama dengan setengah ya. Jadi kita dapat betanya setengah. Nah kalau beta setengah, kita masukkan ke persamaan kedua tuh. Jadi betanya setengah, maka gammanya dapat ya. Jadi setengah, persamaan kedua ini kita masukkan di sini. Setengah plus gamma sama dengan 0. Maka gammanya itu sama dengan minus setengah. Jadi beta setengah, gammanya min setengah. Sudah tahu gamma, kita masukkan ke persamaan yang alfa. Jadi beta dan gamma kita masukkan ke persamaan satu ini. Ya, dua-duanya kita masukkan. Maka kita dapat alfa plus betanya itu setengah, min gammanya itu min setengah, sama dengan 0. Berarti
alfa plus setengah min setengah. Jadi 1 sama dengan 0. Jadi alfanya sama dengan negatif 1. Berarti kita punya persamaan frekuensinya itu sama dengan K L pangkat alfa, jadi L pangkat min 1. Kemudian di sini tadi gaya ya, F tegangan pangkat beta, betanya itu adalah setengah. Kemudian dikali di sini adalah rho rapat massa pangkat gamma, gammanya min setengah. Nah, jadi seperti ini. Atau kalau kita mau rapikan ya, yang pangkatnya setengah kita kumpulkan, kemudian yang pangkat negatif kita buat positif. Jadi kita dapatnya gini. Coba perhatikan di sini K L pangkat min 1 jadi 1 per L. Kemudian di sini F pangkat setengah, rho pangkat min setengah. Maka ini kita bisa tulis F per rho pangkat setengah ya. Dan boleh kan? F-nya pangkat setengah, rho-nya pangkat setengah di bawah. Kalau kita naikkan jadi pangkat negatif setengah. Atau bisa kita rapikan lagi jadi K per L akar dari F per rho ya. F dibagi dengan rho. Jadi seperti ini. Karena pangkat setengah itu adalah akar. Nah, kalau sudah tahu bentuk eksplisit dari frekuensi dan hubungannya dengan besaran-besaran yang lainnya, di sini adalah besaran gaya, panjang, dan massa rapat massa ya, bukan massa jenis, maka kita bisa hitung ini. Kalau misalkan dibuat berbeda, dia dibilang talinya itu awalnya memiliki frekuensi 6, sekarang tali keduanya panjangnya 4L, rapat massanya 2 rho, tegangannya 18. Frekuensinya berapa? Kita bandingin aja. Jadi kita bandingkan F1 dibanding F2, berarti akan sama dengan K per L1 dikalikan dengan akar F per rho, atau ini L1-nya nggak perlu ditulis 1 ya, L aja. F dibagi rho, kemudian dibagi dengan K per, nah L2-nya kita masukkan ya. L2-nya tadi mintanya adalah 4L. Ini 4L, kemudian akar F2-nya kita masukkan, F2-nya tadi 18F, rho-nya 2 rho. Oke, jadi ini 18F per 2 rho. Nah, tinggal kita selesaikan. Jadi K-nya bisa dicoret, L-nya bisa dicoret ya. Maka tinggal yang depan adalah 1 per 1/4 ya, 1 dibagi 1 per 4. Nah, jangan lupa ini ada satunya di sini. Kemudian dikalikan akar F per rho dibagi dengan 18 bagi 2 itu 9. 9 di akar jadinya 3 akar F per rho. Berarti F per rho-nya bisa dicoret ya. F per rho-nya bisa kita coret sekarang. Maka pembagiannya tinggal 1 dibagi 1/4 itu 4 per 3. Nah, 4 per 3 F1 per F2-nya. Sedangkan F1 per F2 itu kan sama dengan 4 per 3. F1-nya itu 6 tadi kan. 6 per F2 itu sama dengan 4 per 3. Berarti F2-nya itu sama dengan 6 kali 3 dibagi dengan 4 ya. Jadi dapatnya 18 per 4 kan. Kemudian 18 bagi 4 itu 9 bagi 2, 4,5 ya. Jadi frekuensi keduanya adalah 4,5 Hz, dan ini pas 1 desimal di belakang 1 desimal atau 1 angka di belakang koma ya. Jadi seperti itu. Jadi idenya adalah kita cari dulu fungsi frekuensi yang berhubungan atau dipengaruhi oleh panjang, kemudian tegangan atau gaya, dan rapat massa. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.